Kami dari kelompok 2 sebagai maaf, yang harus diobservasi kelompok 2. Kami dari kelompok 4. Sebelum menanggapi drama yang telah ditampilkan oleh kelompok 2, saya mau menilai dulu penampilan mereka. Masya Allah, hebat. Cep. Mantap. Waktu yang amat singkat, tapi rekan-rekan saya sudah bisa menampilkan sebuah sosial drama yang amat hebat. Baiklah, menurut kelompok kami, kelompok 4, yang pertama dilihat di sini adalah sebuah keluarga yang menggambarkan keluarga yang Pas-pasan dari kata harmonis. Dilihat dari sikap Bapak Iwan sebagai kepala keluarga. Bapak Iwan menurut pendapat kelompok kami menjadi seorang ayah yang otoriter, bersikap di menang sendiri mungkin ya di sini. Terus di situ bersikap otoriter karena beliau tidak mau menerima pendapat istrinya, tidak mau mencari jalan keluar ketika ekonomi keluarga sedang terpuruk, ketika ekonomi keluarga banyak kekurangan. Dia bersikap tidak mau mencari solusi. Pokoknya cukup kan. Jadi dia mau sendiri. Di sini sebagai ibu pertama, sebagai ibu rumah tangga, karena mungkin kebiasaan seperti yang otoriter. Karena terbiasa mendapat perlakuan yang otoriter dari suaminya, akhirnya karena beliau mungkin punya sikap dasar yang lemah lembut, beliau sebagai itu tidak bisa melawan atau mengajak suaminya untuk berdiskusi. Jadi manut aja lah kumaha bapak we. Akhirnya dia mencari sendiri jalan keluar dengan cara sering menggunakan ke warung. Ini warung budaya ini yang menjadi ya. Nah, terus akibat dari itu tidak hanya sepisan keluarga ini sehari-hari, akhirnya membentuk karakter anak-anaknya yang dua ini, Siti dan Anis. Ya, Salpok sama Pak Anis bagi keren banget penampilannya. Dengan Bu Siti, aduh baik banget. Jadi tidak salah pilih ya, memilih anak-anaknya Pak Anis dan Siti sebagai anak-anak. Jadi akhirnya karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga, sehingga mereka sering mendengar pertengkaran ibu dan ayahnya. Akhirnya kedua anak mereka Anis dan Siti pun menjadi seorang pembangkang. Tidak ada sikap hormat kepada ibu bapaknya. Jadi di situ sudah tidak ada rasa hormat, respect, tidak ada kenyamanan di rumah, berani memberontak, berkata kasar dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan di sini anak-anak tidak punya rasa aman dalam pelekatan hubungan antara keluarga karena pola asuh yang salah dari kedua orang tuanya, akhirnya menimbulkan perilaku anak yang tadi itu pembangkang, tidak menurut, semau sendiri, mau senang sendiri dan sebagainya. Akhirnya timbullah karena oleh ayahnya sendiri disuruh mencari uang sendiri, akhirnya anak pun tidak di sini digambar lupa ada nenek, seorang sosok neneknya, ya neneknya yang diperankan oleh Bu Yasum, Bu Hajah Yasum dalam keadaan sakit-sakitan, ya mereka sebagai seorang nenek tidak banyak bisa berbuat banyak, jadi hanya dia tidak bisa mencari solusi yang sebaik-baiknya. Akhirnya kedua anak mereka pun mencari kalian, mencari jalan keluar sendiri, mencari keamanan di luar, menjadi pemulung dan menjadi pengemis. Nah, sering kita lihat kejadian sehari-hari. Ini bukan sandiwara saja, banyak pemulung, banyak anak-anak pengemis di luar sana yang mungkin akibat ketidakharmonisan. Jadi di sini kelekatan antara keluarga ayah itu menimbulkan ketidakharmonisan, itu menimbulkan ketidaknyamanan dari ekonomi
Rami awalnya. Tidak mempunyai kasih sayang, akhirnya anak-anak mereka pun mencari jalan keluarnya sendiri. Mereka mencari teman-teman di luar, lebih dekat dengan di warung, ya, sampai berani mendapatkan dan sebagainya. Dan sebagai saran dari kami, di antaranya kesimpulannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi dari kelompok dua yang tadi, memang terjadi sesuatu hal dalam keluarga yang betul kata Bu Dias tidak harmonis, gitu ya. Karena memang ini yang akan menjadi korbannya itu adalah dari kedua anaknya, yaitu yang diperankan oleh Paris dan juga Ibu Siti. Di sini terjadi sesuatu hal yang memang gak ada kelekatan, gak ada kasih sayang di antara keluarga, sehingga Paris sebagai anaknya dan juga Bu Siti sebagai anaknya tersebut tidak memberikan feedback yang baik buat keluarganya karena pola asuhnya yang memang kurang, gitu ya. Pola asuh yang kurang dari Bapak Pak Iwan yang memang betul sekali sering mementingkan diri sendiri, tidak memberikan solusi hak kepada keluarga. Terus dikaitkan dengan piramida keluarga ini adalah di sini keluarga dari Bapak Iwan dan juga Bu Rana ini dari segi piramida keluarga namanya di sini tidak terjadi sesuatu hal dan tidak ada keamanan dari keluarga tersebut dan juga pendapatannya juga keamanan, kemudian tidak ada kasih sayang dari piramida keluarga yang menjelaskan di materi yang pertama kemarin. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa dari menurut tadi ciri-ciri kelekatan yang tidak aman dan juga ciri-ciri kelekatan yang aman. Di sini ciri-ciri kelekatan yang amannya, yang tidak amannya itu adalah justru anak tersebut mencari penghasilan yang lain di luar ini, di luar yang lain gitu, di luar penghasilannya gitu ya. Maksudnya anak tersebut itu memang mencari penghasilan sehingga merasa tidak cukup apa yang dikasih oleh kedua orang tuanya. Ini dari ciri-ciri dan ciri-ciri kelekatan yang aman, anak tersebut justru merasa tenteram apabila dengan orang lain yaitu tukang warung itu, ya. Ini ada ciri-ciri yang memang ada kelekatan yang amannya juga sehingga anak tersebut sering bercerita terhadap ibu warung tersebut gitu. Seperti itu mungkin dari saya. Ada tambahan lain? Cukup?